wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati kepala sekolah dan guru-guru kelas 5, Ustazah Bella, Ustazah Fitri dan Ustaz Ali yang belum sempat hadir, dan para kelas 5 beserta kepengurusan atau beserta jajarannya, dan yang kami hormati ayah bunda yang hadir pada pagi hari ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, yaitu kami selaku MC akan memandu proses acara pagi hari ini mulai dari awal sampai akhir insyaallah. Dan yang pertama yaitu rancangan pembelajaran ya. Yang kedua nanti akan disampaikan jadwal mata pelajaran. Yang ketiga yaitu perlengkapan sekolah yang harus. Terus setelah itu silabus. Yang kelima yaitu info dari TU. Ya, insya Allah itu yang akan nanti kami paparkan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustazah Bella. Kurang tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Khairul. Untuk pertama, kami akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran di kelas 5 Abu Baida dan kelas 5 Said. Gimana sih ini siapa gimana? Untuk rancangan pembelajaran akan dijelaskan oleh Ustazah Fitri. Silakan Ustazah Fitri. Oh, yes. Iya, baik. Saya mau menjelaskan untuk rencana pembelajaran kita di kelas 5 ya, Bunda. Oke, di kelas 5 ini, di kelas 5 Abu ada Ustazah Bella dan Ustadz Ali, kemudian di 5 Said ada saya, Nur Fitri, dan juga Ustadz Hairul. Selanjutnya, nah, untuk rancangan pembelajaran insya Allah nanti untuk pembiasaannya kita kayak biasa ya anak-anak tuh ada opening dan closing. Nah, cuma untuk di kelas 5 ini kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya, biar anak-anak terbiasa dengan bahasa Inggris. Kemudian ada marching drill, doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, untuk artinya kita biasakan nanti pakai bahasa Inggris. Kalau yang sebelumnya kan mungkin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Cuma untuk yang sekarang kita pakai bahasa Inggris. Kemudian sholat duha, murojaah hadis dan doa, storytelling atau kultum. Nah, nanti setelah selesai sholat duha, anak-anak setiap harinya nanti ganti-gantian untuk kultum kayak gitu. Kemudian ada info kelas, kemudian piket kelas sebelum pulang. Nah, untuk tilawatinya, ini nanti kita akan ada klasikal setiap hari itu 2 lembar, kecuali hari Jumat ya. Nah, targetnya satu semester itu selesai 1 jilid. Nah, kan kita variatif ya, ada yang mungkin masih tilawati 3-6, mungkin ada juga yang sudah Al-Quran. Nah, nanti untuk yang sudah Al-Quran ini, mereka ngikutin dulu yang klasikal. Kemudian nanti untuk setorannya itu kepada Ustadz dan Ustazahnya masing-masing. Seperti itu.
Nah, untuk tahfiznya, karena targetnya di kelas 5 ini minimal sekali menyelesaikan hafalan di juz 30, jadi harapannya nanti ketika di kelas 5 ini mungkin nanti di semester 2 itu juz 30-nya sudah selesai gitu. Karena targetan di kelas 6 sudah ke murojaah untuk juz yang dihafalnya, bukan lagi untuk ikut ujian juz 30 seperti itu. Kemudian nanti siswa seperti biasa menambah hafalan minimal setiap setoran itu satu hafalan. Dan kalau misalkan di satu surat itu dia misalkan 1 sampai 5 sudah hafal nih, sudah hafal banget, baru boleh nambah ke ayat berikutnya. Tapi kalau misalkan belum hafal, nanti dilancarkan dulu baru naik ke ayat berikutnya atau surat berikutnya. Nah, kita ada murojaah bersama setiap hari, itu bisa 2 sampai 3 surat, kalau yang suratnya pendek, kalau yang suratnya panjang, 1 surat. Nanti di bulan pertama masuk ini kita masuk di juz 30, setelah itu juz 29, nanti bulan berikutnya balik lagi ke juz 30, kemudian bulan selanjutnya juz 29, biar anak-anak yang sudah hafalannya sudah ada di hafalan tersebut bisa ingat nih gitu ya, karena biasanya sih yang udah-udah ketika lagi ujian merekanya lupa seperti itu. Dan insya Allah nanti kami juga akan buatkan kartu tahfiz hafalan mandiri siswa untuk di sekolah. Jadi sambil nunggu maju satu-satu untuk store hafalannya, mereka murojaah mandiri. Nanti mereka checklist sendiri nih, surat apa sih yang mereka sudah hafal murojaah hari itu. Selanjutnya untuk mata pelajaran di sini ada yang tematik, ada bahasa Indonesia, PPKN, SBDP, IPAS, IPA dan IPS digabung. Kemudian ada tambahan di tahun pelajaran ini ada PLBJ gitu. Nah, kita untuk buku bahasa dan buku PPKN itu untuk 1 tahun ya, ya untuk 1 tahun gitu ya. Jadi setiap bulan target kita menyelesaikan 1 bab gitu ya. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai babnya kita akan ada ulangan harian, cuma untuk ulangan harian ini nanti kita kondisional. Bisa kita adakan secara tertulis atau mungkin kita nanti secara lisan seperti itu. Kemudian nanti di awal kita mau ada asesmen untuk anak-anaknya seperti itu. Biar kita tahu nih kemampuan anak-anak nih di kelas 5 sudah sejauh apa gitu. Jadi kita tahu nih nanti penyampaian materinya seperti apa. Kemudian minimal 2 bulan, setiap 2 bulan ada 1 PBL, pembelajaran problem based learning gitu ya, untuk siswa secara berkelompok. Dan insya Allah mau dijalankan lagi untuk setiap jam 11.20 ada qailullah atau tidur siang gitu ya. Kalaupun emang anak-anak yang nggak mau tidur siang, setidaknya mereka rebahan gitu ya, istirahat. Jadi setelah zuhur mereka fresh lagi seperti itu. Lanjut, kita ada reward apresiasi, kriterianya bisa dilihat. Nanti insya Allah PPT-nya akan di-share. Ada hadir awal waktu ya sampai nilai ulangan harian terbaik per mapel. Jadi nanti kita apa namanya memberikan snack gitu ya dari poin yang sudah dikumpulkan. Kriterianya adalah setiap 20 poin anak-anak itu akan dapat 1 snack. Ini bisa diakumulasi ya Bunda gitu. Jadi kalau misalkan Ustazah aku nanti dulu deh tunggu poinnya sampai 80 biar jajannya 4.000 gitu ya, itu boleh seperti itu. Nah, peraturan kelas insya Allah ini kita akan buat dan kita akan sepakati sama anak-anak gitu ya. Jadi peraturannya dibuat oleh anak-anak, kemudian nanti kalau misalkan ada punishment-nya juga anak-anak yang menentukan, kami sebagai guru hanya mengarahkan saja seperti itu. Nah, untuk pertemuan OTM insya Allah seperti yang biasanya ya 4 kali dalam 1 tahun gitu ya Bunda. Dan ini pertemuan pertama, insya Allah nanti ke depannya kita akan ada 3 pertemuan lagi. Nah, akun kelasnya
kita ada di WhatsApp dan MSS SDITKIS. Jadi untuk ayah bunda yang belum download aplikasinya, silahkan di-download di aplikasi Play Store-nya MSS SDITKIS. Nanti di sana akan ada info terkait sekolah, info pembayaran, absensi, kemudian buku penghubung, seperti itu. Itu ada di MSS SDITKIS gitu. Jadi harap di-download dan nanti bisa cek juga gitu ya anaknya sudah masuk atau belum gitu kan, kadang ada yang berangkatnya sama ojek online gitu. Nah biar bunda gak khawatir, gak was-was gitu ya, nanti bisa kelihatan di situ kalau anaknya udah absen berarti kan dia udah ada di sekolah. Kemudian ada pemberitahuan event sekolah, pengucapan hari ulang tahun, proyek dan dokumentasi pembelajaran, serta prestasi-prestasi siswa. Ya, mungkin itu. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustazah Bella. Ya, baik. Itu Ayah dan Bunda untuk perancangan pembelajaran di kelas 5 tahun pelajaran 2023-2024. Untuk selanjutnya, kami akan share jadwal di grup WhatsApp masing-masing kelas ya Pak ya Bunda. Untuk jadwal pelajarannya sudah di-share di grup. Boleh sambil cek. Sambil saya tampilkan. Ya, ini contoh jadwal di kelas 5 Abu Ubaidah. Kurang lebih sama dengan di kelas 5 Said. Mungkin bedanya hanya di urutannya saja. Di hari Senin ada upacara tilawati tahfiz bahasa Indonesia dan PAI. Lalu hari Selasanya conversation tilawati, salat duha mutlak, tahfiz PJOK, lalu istirahat dan matematika. Di hari Rabunya senam, pramuka, salat duha mutlak, tahfiz tilawati, istirahat bahasa Inggris. Lalu hari Kamisnya TIK, tilawati, IPAS, tahfiz. Di hari Jumat sholat duha bersama, lalu bahasa Arab, Putus-putus, saya putus-putus. Ya, putus-putus. Sekarang udah terdengar jelas belum? Putus. Terdengar jelas sih, Ustazah. Oh, berarti Ustaz Hairul mungkin Ustazah. Oh iya, baik. Terima kasih, Bunda. Ya, lanjut di hari Jumatnya, sholat duha bahasa Arab, mutlak PKN, dan PLBJ atau seni. Nah, selanjutnya akan kami beritahukan untuk perlengkapan sekolah. Udah bisa? Belum ya? Ya baik. Untuk 5 Said, tunggu sebentar ya, karena handphone Ustazah Fitri agak loading. Jadi nanti akan di-share untuk jadwal dan perlengkapan yang harus disiapkan Ananda saat masuk sekolah nanti. Kelas aku saya share ya di grup WhatsApp. Kalau boleh saya sebutkan, ini ada sekitar 18 perlengkapan ya yang harus disiapkan. Yaitu yang pertama buku tulis. Ini kami sarankan untuk buku tulis tidak perlu beli yang isi banyak, cukup yang 38 lembar saja. Itu di sampul coklat dan sampul plastik. Diberi nama. Lalu buku gambarnya buku gambar A3 1 buah, pensil 2 buah, pulpen 2 buah, penghapus
2 buah, rautan 1 buah, correction tape 1 buah, lalu penggaris 1 buah, gunting biasa 1 buah, lem stick 1 buah, lem fox juga 1 buah, lalu krayon isi 36 warna, lalu spidol, board marker atau yang besar warna hitam 1 buah, kertas origami, lalu tempat pensil, gelas plastik, dan sendal jepit, lalu mukena bagi anak perempuan, baju atau celana ganti, peci hitam untuk laki-laki. Nah, semua peralatan ini diberi nama, ya, supaya tidak tertukar. Untuk alat-alat ini boleh dicicil bawanya. Nggak harus nanti di hari Senin depan semua harus dibawa, enggak. Bisa juga dicicil. Ya. Dan untuk buku tulis itu sesuai kebutuhan aja bawanya, sesuai jadwal mata pelajarannya. Oh ya, untuk buku ini 11 buah itu rinciannya itu untuk mata pelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PAI, Matematika, Pramuka, Bahasa Inggris, TIK, IPAS, Bahasa Arab, PKN, PLBJ atau seni. Nah, untuk PLBJ atau seni digabung aja bukunya. Lalu yang terakhir PJOK. Karena terkadang di PJOK juga ada catatan. Oke. Kita lanjut ke silabus ya dan untuk silabus. Nah, ini silabusnya yang kami share di bulan Juli sampai September. Juli, Agustus, September. Kalau di kelas 5 ini sudah kami gabungkan semua mata pelajaran dari Bahasa Indonesia, PKN, IPAS, ini IPA IPS digabungnya IPAS, lalu PLBJ, PAI, Bahasa Arab, Matematika, Bahasa Inggris, TIK, dan PJOK. Nah, ini di bulan Juli, pekan pertama kan masih libur semester genap. Lalu di pekan kedua itu ada MPLS untuk anak kelas 1. Nah, di pekan ketiga ini hari pertama sekolah, ini anak-anak mungkin belum belajar efektif. Kita masih perkenalan. Lalu sekaligus mempersiapkan besok sudah ada pawai tahun baru Islam. Ini di hari Selasanya. Nah, dan hari Rabu ini sudah masuk hari libur tahun baru Islam. Baru nanti di Kamis nih, insya Allah sudah mulai belajar efektif pada mata pelajaran TIK, lalu IPAS. Di hari Jumatnya ini Bahasa Arab, PKN, PLBJ. Nah, ini di minggu keempat, ini sudah mulai efektif. Ya, semua mata pelajaran ada. Lanjut, ini yang hari Seninnya ya. Maksudnya Bahasa Indonesia dan PAI. Lanjut di bulan Agustus. Nah, ini minggu pertama nih di hari Selasa ada PJOK, Matematika, lalu hari Rabunya Bahasa Inggris, TIK. Nanti untuk keterangan materi, pembelajaran sumber, indikator, dan alat peraga serta aktivitas bisa dibaca lebih lanjut ya, Bu. TIK, IPAS, lalu ini di hari Jumatnya Bahasa Arab, PKN, PLBJ. Nah, di bulan Agustus ini, di pekan kedua, Ananda akan ada simulasi ANBK. Ya, itu dari hari Senin sampai Kamis gitu. Nah, hari Jumatnya ini belajar seperti biasa anak-anak. Lanjut di pekan ketiga. Nah, ini hari Senin ya. Bahasa Indonesia PAI, Selasa, lalu Rabu Bahasa Inggris. Nah, di hari Kamis itu masuk tanggal 17 Agustus. Itu hari libur nasional. Libur ya. Dan hari Jumat ini masuk seperti biasa anak-anak. Nah, ini di
bulan Agustus di pekan keempat. Insya Allah di tanggal 21 sampai 23 itu akan ada acara lomba-lomba HUT RI ke-78. Jadi untuk lomba-lombanya ini diadakan 3 hari. Di hari Seninnya itu insya Allah akan ada upacara, petugasnya dari guru, lalu lanjut ke acara lomba, Senin, Selasa, Rabu. Nah, hari Kamisnya belajar seperti biasa, lalu Jumat. Di pekan depannya juga seperti biasa. Lanjut ke bulan September. Nah, ini masuk hari Jumat ya. Jumat, lalu pekan pertamanya ini full ya. Nah, di bulan September ini sudah masuk ke pekan sumatif tengah semester. Jadi, kalau dulu disebutnya penilaian tengah semester ya, dan sekarang hanya berganti nama, tapi kegiatannya sama, penilaian tengah semester. Satu untuk yang di minggu kedua ini Quran, minggu ketiganya baru akademik. Setelah STS ganjil ini, Ananda belajar seperti biasa lagi dari Seninnya. Senin, Selasa, lalu hari Rabunya itu libur. Senin, Selasa. Ini masuk libur nasional Maulid Nabi. Kamisnya ini ada lomba Maulid Nabi, Jumat bagi rapor. Jadi ini sebagai gambaran pembelajaran rencana pembelajaran di Ananda nih di bulan Juli belajar apa aja nih, bulan Agustus dan sampai bulan September sampai menjelang sumatif tengah semester. Jadi, untuk silabus ini kami share ke grup kelas ya dok. Ya. Bentar. Kelas 5. Dan saya mau sedikit menyampaikan, Ayah dan Bunda, ada pesan dari TU ya Bunda, untuk menghimbau OTM untuk mendownload aplikasi MSS SDIT KIS, lalu karena nanti untuk pembayaran, absensi, bahkan kartu jajan siswa juga pakai aplikasi itu, ya. Nah, lalu untuk bagi orang tua yang sudah melakukan pembayaran daftar ulang, bisa mengambil buku. Bagi yang belum, harap segera melunasi untuk daftar ulang. Bagi yang mengalami kendala untuk pembayaran bisa menghubungi Ustazah Imut dan Ustazah Widya. Untuk terkait catering, jemputan, dan ekskul nanti akan ada pendataan ulang dari TU ya. Akan mengisi Google Form. Google Formnya menyusul. Itu ya dan Bunda pemaparan terkait rancangan pembelajaran, lalu jadwal, perlengkapan sekolah, lalu silabus kelas pembelajaran 2023-2024 nanti. Untuk selanjutnya, silakan kita adakan sesi tanya jawab ya Ustazah Fitri ya. Mungkin ada beberapa hal yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan ya Bunda. Silakan kami buka sesi tanya. Izin Ustazah, saya mau nanya.
Ya, pertama mau menanyakan mengenai poin nih Ustazah. Kalau poin itu apakah nanti dari Walas akan mencatat atau perhitungan poinnya itu hanya anak secara mandiri gitu yang menulis begitu. Maksudnya supaya tidak ada kesalahan perhitungan begitu. Setelah itu yang kedua adalah untuk yang seni ini, untuk yang tahun lalu itu kan kelas 5 membawa pianika. Apakah sama untuk di tahun ini? Ya sudah, saya nanya lagi ya Ustazah. Ya, silakan Bunda. Oke, yang pertama tadi kan sudah ada rencana pembelajaran ya silabus, tapi kan kadang-kadang pemerintah tuh ini ya Ustazah ya, cuti bersamanya tuh mendadak gitu. Nah itu gimana tuh untuk bisa apa? Misalnya kan pembelajaran ini di hari Kamis, tapi tiba-tiba cuti bersamanya tuh di hari Kamis. Nah itu bagaimana untuk mengatur gitu supaya pembelajarannya itu tidak terhambat. Itu kan berarti akan memakai hari yang lain, yang padahal hari lain itu sudah ada rencana pembelajaran. Setelah itu yang kedua untuk pramuka. Untuk pramuka ini berarti buku saku yang dari kelas sebelumnya itu dibawa atau nanti ada buku saku yang lain, yang baru maksudnya, gitu. Karena kan di buku saku sebelumnya sudah ada apa perhitungan yang itu ya buat apa tuh namanya yang kegiatan-kegiatan pramukanya, begitu. Ya, oke, begitu Ustazah. Baik, Bunda. Izin menjawab ya. Untuk kalau misalkan tiba-tiba ada hari libur atau sesuatu yang mendadak yang mengharuskan akhirnya kita nggak belajar efektif gitu ya di sekolah. Kalau untuk yang tahun sebelumnya sih, mungkin kita bisa ganti di jam tahfiz atau tilawati di hari yang lain gitu. Jadi nanti kita infokan ke anak-anak karena kemarin itu kita libur, jadi nanti misalkan hari apa kita mau eh, bawa misalkan kayak bahasa Indonesia gitu ya. Hari Seninnya kemarin kita libur, jadi nanti hari Selasa pas jam tahfiz kita belajar bahasa Indonesia ya seperti itu. Cuma mungkin nanti kami sesuaikan gitu ya terkait tugas dan lain sebagainya gitu. Karena kan kalau seharian itu dia belajar terus ini juga kan ya pusing lah ya anak-anak udah sekolahnya sampai jam setengah 3 gitu ya. Tuh, kemudian untuk yang buku saku itu dilanjutkan Bunda karena kemarin pakainya penggalang ya kelas 4 kan sudah Ya, sudah jadi yang hijau. iya. Jadi itu nanti dilanjutkan Bunda. Jadi poinnya pun akan berlanjut gitu. Ada lagi Bunda yang lain atau ini nggak semuanya Bunda ya ada ayah-ayahnya juga. Izin Ustazah bertanya. Ya, Iya, silakan. Untuk perlengkapan sekolahnya itu kan ada banyak ya. Itu nanti dibawa ke sekolah semua atau seperti apa gitu. Karena tadi saya lihat ada krayon juga ya, semuanya itu. Nah, seperti apa tuh Ustazah? Silakan. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Bunda Danis, izin menjawab ya. Untuk perlengkapannya itu nanti dibawanya dicicil aja Bunda. Jadi nanti di hari Senin boleh misalkan dibawa perlengkapannya yang lebih itu kan mungkin kayak buku tulis, pen, pensil, correction tape. Nanti baru nanti di hari selanjutnya bawa lagi gitu. Jadi enggak semuanya. Kecuali kayak kena lalu peci itu memang harus dibawa. Gitu. Kan itu kan tiap hari anak-anak sholat duha ya. Lalu baju ganti kalau bisa juga ada gitu disiapkan Bunda untuk jaga-jaga kalau misalkan baju seragamnya kena basah gitu. Gitu. Ya, ini juga saja mau konfirmasi mungkin nanti kayak kami yang yang pakai jemputan ya, biasanya jemputan sekolah, kalau misalkan ada halangan atau apa, bisa nggak sih kami menghubungi saja? Maksudnya bolehkah? Dibolehkan nanti kami menghubungi saja, misalkan pakai Gojek gitu kan. Jadi biasanya mungkin nanti dikabarin atau seperti apa lah gitu saja. Karena biasanya kami di kelas 4 seperti itu. Iya, boleh nggak apa-apa Bunda.
silakan saja kalau misalkan ada kendala, misalkan nanti dijemputnya, Ustazah nanti yang jemput dari Gojek ya, gitu. Nanti dikasih screenshotan aja, misalkan screenshotan order yang jemput siapa, seperti itu. Atau misalkan yang jemput omnya gitu. Jadi nanti kami Walas bisa koordinasi sama Pak Iswadi gitu ya, yang jaga di gerbang. Baik, Ustazah, terima kasih. Ya. Ada lagi ayah atau bunda yang lain yang ingin? Ya, Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan bunda. Ya, perkenalkan saya Bundanya Dilan. Untuk perlengkapan itu kan disebutkan bukunya yang isi 38. Ini saya udah terlanjur beli yang isi 58, 22. Itu apakah masih boleh dipakai atau harus 38 aja? Boleh, Sama bunda, satu nggak apa-apa. lagi. Iya, sama satu lagi itu kan nanti mau ada tidur siang. Kemarin kan kayaknya bantalnya sempat dibawa pulang. Apakah harus dibawa lagi atau bagaimana ke sekolah? Iya. Itu aja. Terima kasih. Iya. Izin jawab ya bunda. Boleh dibawa lagi ke sekolah gitu ya. Cuma kan nanti kita hari Senin itu Senin belum jam 11. pulang. Mungkin nanti boleh dibawa ke sekolah dicicil kalau misalkan kayak bantal gitu ya. Karena kan nanti kalau Senin itu kan kita belum aktif, belum efektif gitu ya. Jadi boleh bawa bantal gitu. Nanti jadi kalau mau dipakai sudah ada bantalnya seperti itu. Nah, ya. Baik, untuk yang buku boleh yang 58 ya Ustaz? Boleh. Ya, Boleh. terima kasih. Oh, sekarang ini ya, soalnya lagi Shopee lagi promo 50% ya, Bu. Ya, soalnya kemarin kan waktu kelas 4 beli yang 38 kok kayaknya nggak cukup setahun, sempat harus beli lagi gitu. Makanya saya pikir oh ya kelas 5 kayaknya harus yang lebih tebal, jadi saya belinya yang 58 gitu. Baik, terima Boleh, kasih Bunda, nggak saja. apa-apa. Sama-sama. Bunda yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau Ustaz Hairul mau jelasin PAI bahasa Arab nggak Ustaz? Ustadz Airul nggak ada suaranya nih. Ya, kalau tilawati berarti masih menulis ya? Udah kayaknya Bun. Ya. Belum ada pertanyaan Bun. Belum ada pertanyaan. Oh ya udah kalau gitu saya nanya. Ustadz Hairul mau nanya, kalau tilawati itu ada menulisnya nggak nanti itu? Atau hanya membaca? Halo? 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 Ustadz nggak kedengeran ya? Kayaknya sinyalnya Ustadz ini nih Oh nggak ini ya. kurang. Oke, saya bantu jawab ya Bun. Kalau misalkan tahun lalu itu di kelas 5 tilawati menulis itu hanya sesekali aja sih Bun. Kayak gitu. Untuk melatih aja mereka tuh kan bahasa Arab juga kan biasanya ini kan gitu. Jadi latihannya pakai tilawati. Itu juga hanya sesekali gitu. Cuma nanti untuk di kelas 5 ini kita kondisikan gitu ya. Kira-kira perlu atau tidak. Kalau misalkan perlu sesekali boleh. Nanti kita misalkan pas jam tilawati sambil anaknya maju satu-satu gitu ya bisa nulis kayak gitu. Ustazah, kalau tadi kan disampaikan kalau di aplikasi yang MS Kappa itu nanti bisa mentrace kehadiran gitu ya. Itu gimana ya Ustazah? Ada notif dari aplikasinya atau ya kita manual gitu melihatnya gitu untuk kegiatan yang ada di aplikasi tersebut? Kalau dari yang waktu dijelaskan sama apa namanya orang yang membuat si MSSE-nya itu bilangnya sih setiap ada misalkan info entah itu misalkan dari walasnya kan nanti itu terbagi ya ada info dari sekolah ada info dari walasnya kayak gitu. Nah itu nanti ada notifikasinya pun jadi kayak di WA gitu ya ada dia dia timbul kayak gitu. Cuma karena kita belum ini kan ya belum praktek langsung gitu ya. Nanti kita lihatlah kayak gitu. Cuma kalau dari yang kemarin dipaparkan ada
ada notifikasinya. Jadi kan Berarti anak-anak notifikasinya by WA atau kita Enggak. men-trace dari aplikasinya? dari aplikasinya. Oh ya Ustazah, kalau buku penghubungnya ada di aplikasi tersebut, berarti buku penghubung yang manual tidak perlu dibawa lagi? Kalau untuk saat ini sih dari kepala sekolah belum ada info untuk diberhentikan buku penghubung yang manualnya. Jadi sejauh ini masih dibawa saja Bun gitu. Tapi nanti kalau misal oh nih kayaknya sudah cukup nih pakai aplikasi ini berarti tidak usah dibawa kayak gitu. Cuma kita karena belum ada info dan kalau di apa di buku penghubung itu kan kita belum tahu tuh secara lengkap fiturnya kayak gitu. Oh, berarti tetap menggunakan buku penghubung manual ya? Iya, tetap dibawa dulu untuk sementara ini. Oke, baik, Ustaz. Ada lagi, Ayah Bunda? Ustazah, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Ya, saya Bunda Ahmad. Ya, Bu. Maaf tadi telat Ustazah joinnya. Yang mau saya tanyakan itu masalah setoran Al-Qur'annya gimana? Sistemnya masih sama seperti yang lalu atau berbeda gitu dengan pembagian kelompok ya tahun lalu? Dan dengan setiap hari setoran mungkin kalau yang panjang ayatnya 1 atau 2. Kalau sekarang tuh bagaimana Ustazah? Ustaz Hairul, mau jawab Ustaz? Udah bagus belum sinyalnya? Ada cek. Kedengar nggak Bu? Ya, terdengar Ustaz. Ya, terdengar Ustaz. Oke. Baik Bu. Kalau pengalaman saya waktu saya jadi kelas 3 untuk tilawat tahfidz itu kami memakai metode jadi mengkelompokkan yang juz per juz. Kalau yang juz sudah juz 29, biasanya kalau yang di kelas 5 ini mungkin sudah sampai 29, 28, 27 mungkin ya Bun ya. Nah, itu yang kami nanti akan mengelompokkan yang sudah banyak hafalannya dengan yang masih sedikit hafalannya. Jadi biar anandanya itu tidak insecure gitu. Kalau dikumpulkan dengan teman-temannya yang masih hafalannya sedikit, biar dia satu kelompok. Maka nanti kami akan melihat dulu hafalannya anandanya masing-masing. Kira-kira nanti akan kami bedakan. Yang sudah banyak hafalannya nanti akan dengan saya atau dengan Bu Fitri, nanti mungkin untuk kelas Said, nanti yang kelas sebelahnya atau sama Ustadz Ali yang banyak hafalannya sama Ustadznya. Nah, mungkin nanti yang masih sedikit hafalannya atau masih juz 30, maka dikelompokkan yang juz 30 atau yang 29. Kalau seandainya rata-rata di kelas 5 ini, karena saya belum lihat Bu nanunya, maksudnya untuk hafalan itu anandanya itu sampai mana gitu. Rata-ratanya apa 29 sampai ke atas, maksudnya 29, 27, 28, 28, 27. Apa masih banyak di juz 30-nya atau juz 29-nya yang maksudnya yang rata-rata banyaknya. Kalau seandainya sama, maka kami nanti akan memilih di bacaannya, baca Al-Qur'annya apa sudah masih tilawati berapa persen, nanti Al-Qur'annya berapa persen. Di situ nanti akan kami kelompokkan yang tilawati. Anaknya itu komut putus. Iya, putus-putus. Halo? Ya, Ustaz. Jelas ya. Supaya nandanya nanti satu kelompok begitu Bun. Jadi yang tilawati Al-Qur'an. Dan untuk metodenya nanti mungkin kami akan pertama kami klasikal, berserta kita menjelaskan tentang tajwid, kedua tilawati dan tahfidz seperti biasa. Kalau yang masih tilawati, kalau yang masih Al-Qur'an, maka meneruskan Al-Qur'annya. Karena untuk tahun ini tidak ada ujian tilawati 6, maka kalau masih ada tilawati 5, dia nanti setelah tilawati 5 langsung ke Al-Qur'an. Sudah lancar, nanti di Al-Qur'an nanti kembali ke tilawati 6. Karena metode tilawati sekarang ini
langsung ke Al-Quran setelah tilawati 5. Tidak ada langsung ke tilawati, belajar dulu dia tajwid, gharib, nanti setelah itu baru di belajar tilawati 6. Karena tujuan Ananda itu belajar tilawati itu untuk bisa baca Al-Quran. Begitu, Bu. Ustadz, kalau yang sudah Al-Quran artinya melanjutkan bacaannya ya? Iya. Kalau dia Anandanya itu sudah diujikan kemarin tilawati 6, maka dilanjutkan. Tapi kalau seandainya dia masih tilawati 4 atau tilawati 5, nanti setelah tilawati 5 selesai, diuji, lulus, nanti langsung ke Al-Quran. Untuk setorannya sendiri setiap hari Ustadz, setoran hafalan jusnya, hafalan Al-Quran. Seperti biasa karena untuk kelas 1 sampai kelas 5 ini mengejar target. Jadi kalau kelas 6 kan sudah mengulang hafalan, tidak ada menyetor seperti kelas 5 kecuali dia belum wisuda. Kalau kelas 6 itu belum wisuda, baru dia mengejar target untuk bisa wisuda minimal juz 30. Tapi kalau kelas 5 itu seperti biasa ngejar target sampai dia selesai hafalannya. Kalau seandainya sekarang dia juz 28 atau 27, maka dia meneruskan untuk bisa ikut wisuda. Karena targetnya itu wisuda kan kalau Anandanya baik kelas 1 maupun kelas 5. Ya, terus Ustadz setelah setor nanti ditulis di buku penghubung ya Ustadz bacaannya. Iya. Itu juga sekarang pakai apa ya? Yang kemarin Bu Fitri, yang tadi yang download MM. Oh iya. Di situ nanti bisa ngecek juga Bunda. Jadi selain yang manualnya ada Ibu Fitri nanti ya, tetap pakai buku penghubung. Iya, sejauh ini aktif. Karena yang kemarin itu kita ada pelatihan untuk yang pakai aplikasi Bu. Jadi nanti ayah bundanya bisa dicek di aplikasi. Nanti mungkin pakai yang buku penghubung seperti biasa juga. Oke, baik Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Syukron Bun. Iya, Afwan Bun. Ya, Afwan. Ustadz Hairul mau nanya, kalau PAI sama bahasa Arab materinya gimana? Apa saja gitu? Ya nggak kedengeran Ustadz. Ya, sudah kedengeran. Ustadz mau nanya, kalau PAI sama bahasa Arab kelas 5 itu materinya apa aja? Kedengeran nggak Ustadz? Oh, iya Bun. Untuk bahasa Arab, untuk pelajaran pertama itu kan tentang kosakata Bun. Tentang kosakata tubuh. Itu badan, semua anggota tubuh. Nanti kalau kami metodenya nanti untuk bahasa Arab ya Bun. Pertama kami menghafal, Ananda itu harus hafal. Untuk metode Untuk bahasa Arab, nanti kami metodenya menghafal. Kalau kami dulu di kelas 3 itu, Ananda itu harus hafal dulu. Setelah itu lanjut metodenya percakapan. Artinya dia membuat kalimat, habis itu percakapan. Sesuai dengan di buku itu, anak Ananda itu menghafal, mengartikan, menghafal. Setelah menghafal kosakata, semua hafal, baru kalimat. Setelah baru kalimat, dia percakapan. Setelah percakapan baru buat soal. Sesuai di buku. Jadi Ananda itu target kita untuk bahasa Arab itu Ananda sudah setidaknya Ananda hafal kosakatanya dan bisa mengaplikasikannya, Bu. Untuk bahasa Arab. Untuk PAI, mungkin Ustaz Ali mau jelaskan, udah masuk belum? Ustaz
Tadi belum masuk ya? Belum gabung? Pagi. Belum masuk, Ustaz. Oh. Kalau kami dulu PAI, metode kami itu kalau PAI itu setiap hari itu ada soal, Bun. Jadi setiap hari itu jadi kami itu pertama kami menjelaskan materi. Mr. Dandi mas Saya selalu. tentang Nabi. Seandainya dia tentang Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf, maka kami akan menjelaskan. Setelah itu Ananda itu suruh membaca sampai dia soal apa yang kami bicarakan itu, maka dia paham gitu. Lalu kalau belum paham, oh berarti ini tidak memperhatikan apa yang saya bicarakan tadi begitu. Jadi nanti kami bisa melihat beberapa orang yang nggak paham, berarti itu yang harus kami tekankan. Di antara seandainya ada siswa 20, terus yang betul soal yang saya berikan itu ada 15, sisanya 5 orang. Berarti ini yang harus kami tekankan, yang 5 ini untuk memahami pelajaran tersebut. Berarti nanti kalau di PAI ada diskusi per kelompok juga atau gimana, Ustadz? Tugas per kelompok ya, kalau nggak salah tahun lalu itu. Ya. Cuma kami ini, Bun, untuk nanti kan biasanya kalau saya itu setiap hari itu ada tugas. Setiap pelajaran PAI itu kalau sekarang kan ada usulan dari komite itu nggak ada tugas gitu kan, nggak ada PR. Tapi kami juga mau usul ke ayah bunda, apakah kami akan mengadakan mengawal Anandanya di rumah untuk diadakan PR untuk PAI maupun bahasa Arab gitu kan. Karena kami ini kan kadang-kadang seandainya Ananda tidak paham di kelas atau di sekolah, mungkin di rumah paham ya kan, begitu. Kalau seandainya mau diadakan, nanti setiap pelajaran PAI itu pasti kalau di kelas 3 itu saya adakan PR dan adakan grup. Dan saya cecar maksud anaknya itu saya tanyakan terus sampai mana. Tapi kami tidak, biasanya saya kasih target. Seandainya 3 hari harus selesai PR-nya atau sampai minimal 1 minggu selesai PR-nya itu. Kalau seandainya belum selesai, kami tanyakan apa yang membuat dia tidak selesai atau kesulitannya dari mana. Apa dari ayah bundanya atau dari mana? Kalau seandainya dia tidak bisa menyelesaikan di rumah, maka di sekolah diselesaikan. Tetap saya tanyakan terus sampai dia benar-benar bisa menyelesaikan tugas. Karena di PAI sama bahasa Arab itu kan biasanya banyak hafalan kalau dulu saya. Banyak hafalan seperti doa-doa itu kan karena Anandanya itu mungkin di sekolah tidak cukup waktunya untuk menghafal semua setoran ke saya. Dan PR maksudnya begitu. Ya, mungkin ada pertanyaan, Bun? Lagi? Ustadz mau tanya lagi, Ustadz. Ustadz mau tanya lagi, boleh? Iya, boleh, Bun. Mengenai bahasa Arab, Ustadz, yang kosakata itu kan memang harus menghafal ya. Apakah di setiap sebelum pembelajaran itu mengulang-ulang, Ustadz? Ada waktu untuk mengulang kosakata tersebut bersama-sama ya? Oh iya, membaca bersama. Membaca bersama. Iya, membaca bersama. Iya. Tadi terkait PR, Ustadz. Ustadz, terkait PR tadi Ustadz bahasa Arab, mungkin kalau bentar, ada intermezzo.
ada iklan, Bun. Iklan. Oke, iklannya sudah lewat ya. Sudah, Bun. Ustadz agak ini Gimana, agak Bun? pucat Ustadz mukanya. Ustadz Khairul agak pucat mukanya. Enggak, ini Pak Iswandi tadi saya mesen Grab, jadi Iya. Oke, baik Ustadz dilanjut ya. gimana? Ya, baik. Untuk bahasa Arab itu Ustadz kan ada hafalan. Tadi Ustadz bilang ada sebentar, ini juga foto. Halo? Ya Ustadz, sama ada iklan sebentar. Kalau untuk Ya. bahasa Arab itu kan Ustadz kalau tidak selesai, tadi Ustadz bilang ada PR ya? Ada PR Iya, Ustadz. biasanya saya mengadakan PR, Bu. Tapi kalau seandainya peraturan sekolah tidak adakan PR, kalau selama itu target itu sampai di sekolah, maksudnya jam, biasanya kan kita dikasih 1 jam. 1 jam di sekolah, itu kan biasanya pertama kita Ananda mengamati gurunya, kedua dia praktek artinya baca bersama, habis ketiga itu dia mengaplikasikan kalau bahasa Arab ya artinya praktek Anandanya itu berdua maju ke depan bicara TikTok kan berdua itu, setelah itu soal. Tapi kalau seandainya waktu nanti sampai, maka biasanya kami lempar di rumah, maksudnya kerjakan di rumah atau menghafal di rumah. Begitu. Baik Ustadz, artinya kalau anaknya sudah setor di sekolah tidak ada lagi PR gitu ya Ustadz ya, seperti Iya. di kelas 4 sih pengalaman anak. Nah kalau untuk PAI juga berlaku seperti itu Ustadz.